Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Employee Training and Development atau pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, tema kita pada hari ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan Traditional Training Methods. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai metode-metode training seperti apakah yang akan dibagikan kepada para karyawan sehingga karyawan tersebut dapat dilatih untuk mencapai kinerja yang optimal bagi kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan perusahaan. Nah, stage yang pertama berkaitan dengan metode presentasi. Nah, di metode presentation atau metode presentasi ini di mana para karyawan akan dilatih dan bertindak sebagai seseorang yang pasif untuk menerima informasi. Di sini salah satu contohnya berkaitan dengan lecturer, di mana trainers communicate through spoken words what they want the trainee to learn. Bagaimana seorang trainer melatih para karyawannya untuk mendapatkan informasi yang ingin diberikan kepada karyawan tersebut. Layaknya seorang dosen ingin memberikan ilmu kepada mahasiswanya. Nah, apa kelemahannya? Di mana lacks participant involvement, feedback, and meaningful connection to the work environment. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya. Di presentation method, ada beberapa cara atau beberapa metode selain dari lecturer, di mana ada standard lecturer, team teaching, guest speaker, panel, student presentation. Di mana team teaching pun ada advantage-nya, ada disadvantage-nya. Guest speakers, panel, student presentation pun sama. Ada advantage-nya dan disadvantage-nya berkaitan dengan metode presentasi tersebut. Kemudian, metode presentasi yang kedua berkaitan dengan audio visual instruction, di mana mencakup overheads, slides, and video. Di mana pada saat kita melakukan presentasi untuk memberikan ilmu kepada karyawan pun ditayangkan berkaitan dengan audio, video, slides untuk membantu memberikan pencerahan kepada para karyawan di saat mereka melakukan pelatihan. Kemudian metode yang kedua berkaitan dengan hands-on methods, di mana hands-on method tanpa berkebalikan dengan presentation method. Nah, bentuk-bentuk hands-on methods adalah pertama berkaitan dengan video. Jadi, learningnya by video langsung tanpa adanya hands-on. Maksudnya adanya tangan yang secara langsung untuk mengajarkan. Nah, di video terdapat juga advantage dan disadvantage-nya. Berkaitan dengan advantage-nya adanya fleksibilitas, sudah pasti. Kemudian disadvantage-nya too much content for the trainees to learn, poor dialogue between the actors. Nah, kemudian yang kedua, di hands-on methods adanya on the job training. Nah, seperti yang kita tahu, on the job training bahwasannya bagaimana para karyawan tersebut dilatih secara langsung based on job desk yang akan dia tuju. Misalkan on the job training seorang mekanik, nah dia langsung diajarkan, langsung turun langsung untuk misalkan merakit sepeda motor, untuk menservis motor atau mobil dan lain sebagainya. Nah, di dalam on the job training pun terdapat advantage dan disadvantage-nya. Advantage-nya customized to the experience and abilities of trainees. Nah, di sini sudah pasti karena mereka akan mendapatkan pengalaman secara langsung. Disadvantage-nya adalah managers and peers may not use the same process to complete a task. Nah, ini juga salah satu kelemahan di dalam on the job training karena tidak semua pengalaman yang mereka dapatkan itu tidak sama dengan para mentornya. Nah, yang ketiga, mengenai hands-on methods terdapat self-directed learning, di mana employees take responsibility for all aspects of learning. Nah, di mana para karyawan tersebut dengan sendirinya bertanggung jawab untuk aspek-aspek apa saja yang dia harus pelajari. Advantage-nya allows trainees to learn at their own pace and receive feedback about the learning performance. Kemudian disadvantage-nya trainees must be motivated to learn on their own. Nah, advantage di sini bagaimana para karyawan sendiri bisa menilai atau bisa untuk memacu
mendapatkan feedbacknya sendiri. Kemudian secara kelemahannya, di mana karyawan tersebut harus memotivasi dirinya, ayo saya harus bisa, saya harus bangkit. Ketika motivasi pada karyawan tersebut tidak ada, maka sangat sulit untuk menerapkan self-directed ini atau metode ini. Kemudian metode selanjutnya berkaitan dengan hands-on method, adanya apprentice, di mana work study training method with both on the job classroom training. Nah, adanya apprentice terdapat advantage dan disadvantage-nya. Advantage-nya, learners can earn pay while they learn. Disadvantage-nya, high development cost. Oke, itu berkaitan dengan apprentice. Selanjutnya berkaitan dengan simulation. Nah, seperti yang kita tahu, simulation adalah bagaimana kita melakukan simulasi jika kita ada di dalam posisinya mereka. Contoh misalkan, seperti yang kita tahu, pilot sebelum terbang, dia harus dilatih dulu simulasi untuk seolah-olah dia berada di kokpit. Nah, ini adalah bentuk simulasi-simulasi training dalam memacu para karyawan meningkatkan skill dan tekniknya. Kemudian adanya juga hands-on method yang lainnya berkaitan dengan case study, di mana case study akan memacu para karyawan tersebut. Misalkan mereka akan dikasih objek permasalahan, kemudian secara kontekstual, kemudian dia menganalisa kasus tersebut untuk dipecahkan, untuk menemukan problem solving apa yang tepat. Nah, adanya proses forecast development. Di sini, di dalam buku Raymond Anoa'i, terdapat 5 proses forecast development. Pertama, identify a story. Kedua, gather information, prepare a story outline, decide on administrative issues, dan terakhir adalah prepare case materials. Oke, itu berkaitan dengan case studies. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai hands-on method yang lainnya berkaitan dengan business game. Di sini bukan game secara permainan, game online bukan. Business game berkaitan dengan require trainees to gather information, analyze it, and make decision. Nah, di sini di dalam business game diberikan layaknya sebuah permainan untuk menganalisa, mendapatkan informasi, kemudian membuat keputusan dalam rangka kita bisa mencapai tujuan permasalahan tersebut. Kita membuat problem solvingnya. Ada seperangkat games, kemudian kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisa kasus ini, kemudian kita mencoba bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan role play, di mana kalau role play kita seolah-olah melakukan seperti layaknya drama, kehidupan real yang terjadi. Kita mencoba untuk mengikutinya. Role play have trainees act out character assigned to them. Nah, misalkan role play di sini contohnya, misalkan saya sebagai seorang marketing dan Anda adalah seorang nasabah. Bagaimana saya mencoba meng-attract Anda untuk menarik perhatian Anda untuk membeli produk yang saya tawarkan kepada Anda. Nah, selanjutnya hands-on method berkaitan dengan behavior modeling. Bagaimana behavior seseorang yang dapat kita tiru, kita contoh perilakunya, sehingga perilaku orang tersebut yang sudah baik bisa kita ikuti dan kita prakteki untuk memecahkan permasalahan kita sendiri, untuk mencapai kinerja kerja kita sendiri pada tingkat yang optimal. Behavior modeling demonstrate key behavior to replicate and provide trainees with the opportunity to practice the key behaviors. Nah, di sini ada activities in a behavior modeling training program, ada introduction, skill preparation and development, dan terakhir adalah application atau aplikasinya. Nah, di dalam model behavior modeling terdapat 2, yaitu berkaitan dengan modeling display dan application planning. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai group building methods. Bagaimana metode pengembangan secara grup. Nah, ini juga bisa kita lakukan antar divisi, subdivisi. Ini secara grup kita kembangkan sehingga grup tersebut
yang tadinya misalkan kurang baik secara performance-nya, kita tingkatkan untuk mencapai kinerja yang optimal. Nah, di dalam group building methods terdapat ada beberapa metode. Yang pertama berkaitan dengan experiential learning, di mana metode pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman. Gain conceptual knowledge and theory, take part in behavior simulation, analyze the activity, connect the theory and activity with on the job or real life situation. Di mana kita bisa membandingkan, kita bisa menyerap teori-teori yang walaupun kadang sometimes teori yang ada, yang kita pelajari kadang tidak sama dengan prakteknya, tetapi kita bisa mendapatkan insight, oh teori yang ada saat ini sebagai landasan kita berpikir atau mencari problem solving atas permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan adventure learning, di mana fokus on the development of teamwork and leadership skills. Kemudian berkaitan dengan team training yang ketiga. Nah, team training adalah bagaimana pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bersama-sama kita satu tim untuk terjadinya kekompakan, adanya komunikasi satu sama lain antar tim. Nah, di dalam team training adalah coordinates the performance of individual who work together to achieve a common goal. Nah, di dalam buku Raymond Anoa'i terdapat main elements of the structure of team training, tools, methods, strategies, team training objective, sampai kepada content. Nah, group building methods lainnya berkaitan dengan action learning. Action learning adalah give the teams of work groups an actual problem, has them solve it, and commit to an action plan. Nah, di action learning adalah bagaimana permasalahan real yang terjadi, kemudian kita sama-sama berkumpul untuk memecahkan kasus tersebut, kemudian sampai satu titik kita memutuskan kita akan memakai strategi yang mana, kemudian kita implementasi sampai pada kita komit terhadap penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memilih metode training apa yang tepat kita berikan kepada karyawan. Nah, di dalam buku Raymond Anoa'i terdapat beberapa tips untuk memilih training method. Yang pertama adalah identify the type of learning outcome that you want training to influence. Kedua, consider the extent to which the learning method facilitates learning and transfer of training. Tiga, evaluate the costs related to development and use of the method. Keempat adalah yang terakhir, consider the effectiveness of the training method. So, 4 hal tersebut sebagai suatu landasan bagi perusahaan atau organisasi bagaimana menentukan metode training apa yang tepat. Apakah hands-on method, dua metode yang secara besar kita sudah pelajari, hands-on method atau presentation method. Nah, jika presentation method, apa yang mesti kita lakukan? Apakah lecturer, guest speaker, audio visual? Nah, jika hands-on apa? Business simulation, apprentice. Nah, kalau misalkan group, apakah action learning, dan lain sebagainya. So, 4 hal tersebut yang harus diperhatikan bagi perusahaan ketika memutuskan pelatihan apa yang ingin diberikan kepada para karyawan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi pelatihan dan pengembangan hari ini. Semoga informasi serta ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam akademia.